A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat as-sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Saudara-saudara, secara kebetulan tadi melihat satu konten membahas tentang Israel dengan Iran. Tapi saya tidak habis pikir, kenapa beliau ini sebegitu benci sama Iran. Menurut saya beliau ini termasuk salah satu orang yang berilmu, orang bijak. Kenapa? Karena jenggotnya tebal sama jambannya, tebal sekali. Biasanya kalau orang berjenggot itu orang-orang berilmu, orang bijak. Tapi saya salah mengambil kebijakan. Sama sekali tidak pantas diucapkan kata-kata seperti itu. Apa kata beliau tentang Iran dan Israel ini? Beliau berkata bahwa Israel dengan Iran ini adalah negara zalim. Bahkan mereka sempat mengucapkan, mudah-mudahan Iran dan Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Jadi beliau ini begitu benci sama Iran. Oleh karena apa? Karena Iran itu penganut Syiah. Beliau ini Sunni, ahli sunnah. Nah, inilah kesalahan kita. Karena kita merasa lebih baik daripada yang lain, maka kita membenci karena kita beda mazhab. Mereka tidak pikir bahwa kita sama-sama di dalam naungan kalimat la ilaha illallah. Yang dicari perbedaannya, tapi tidak dihargai persamaan yang lebih penting, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada saudara-saudara di sini
sama dengan kita Sunni bisa menjelaskan, kalau bisa di komen di bawah di konten ini, sejak kapan Sunni dan Syiah itu ada. Saya minta penjelasan kepada saudara semuanya, terutama ahli-ahli Sunni. Sejak kapan? Yang saya pahami masalah Syiah dan Sunni ini bukan warisan Nabi, bukan titipan Nabi. Adanya Sunni dan Syiah setelah Nabi wafat. Ini diciptakan orang-orang yang merasa paling benar. Saudara, kalau kita merasa terlalu benar, justru kita lebih salah. Kenapa? Karena kita menganggap orang lain itu salah, cuma kita yang benar. Keliru kita beragama kalau seperti ini. Keliru. Orang paling merasa dirinya benar, justru itu yang lebih salah. Lebih salah. Karena menganggap remeh orang lain, ya ini jadinya. Jujur, dari hati yang paling dalam, dunia akan mencatat saat ini bahwa Iranlah pahlawan Islam saat ini. Sekali lagi, dunia akan mencatat bahwa Iranlah pahlawan Islam saat ini. Coba saudara, berapa banyak negara Islam di Timur Tengah itu? Semua tutup mata. Semua tutup mata. Bahkan dunia akan mencatat bahwa Arab Saudi, Qatar, dan semua koloni-koloni Amerika itu adalah pengkhianat Islam. Terutama Arab Saudi ini. Kenapa saya terutama Arab Saudi? Selama kita ini berkiblat ke sana, naik haji, tapi justru mereka ini berkiblat ke barat, ke Amerika. Jangan-jangan uang haji ini dipakai membiayai untuk memusuhi orang Islam. Baru-baru ini Amerika menyerang Yaman. Arab Saudi ikut membantu. Nauzubillah. Ini yang kita mau jadi patokan. Apakah ini sudah tanda-tanda akhir zaman? Seperti yang saya sampaikan di konten kemarin, saudara, akhir zaman itu bukan berarti dunia akan kiamat. Atau misalnya langit runtuh, bumi tergulung, tidak. Akhir zaman itu sudah berkali-kali. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, semua sudah habis zamannya. Sekarang ini zaman Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Apakah ini tanda-tanda berakhirnya zaman Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Kalau kita mendengar kata-kata Imam Syafi'i, tanda-tanda akhir zaman itu, di mana para ulama membingungkan umat.
tidak tahu lagi mana ulama warasatul anbiya, mana ulama palsu, nggak tahu lagi. Sekarang ini begini, bahkan selama ini yang jadi kiblat kita sudah mengkhianat. Nauzubillah. Kenapa yang dipermasalahkan itu yang hal sepele? Kecuali Iran ini tidak lagi mengucapkan La ilaha illallah, ini bisa. Tapi kalau masalah sepele ini, menurut saya sepele. Karena hidup ini bukan tujuan kita Sunni atau Syiah, bukan. Tapi hidup ini sejauh mana kita bermanfaat pada orang lain, terutama orang-orang tertindas, teraniaya seperti Palestina. Justru mereka nutup mata. Sekali lagi saya katakan, dunia akan mencatat saat ini Iran lah pahlawan Islam saat ini. Sedikit saya bercerita tentang kenapa Israel menyerang Iran. Tahu nggak? Karena Iran itu salah satu negara yang menghambat Israel untuk mengambil alih sebagian Palestina. Karena sebenarnya selama ini Iran itu membiayai, melatih tentara Palestina, mendukung. Israel bingung bagaimana caranya ini. Karena salah satunya penghalang adalah Iran. Apalagi dianggap bahwa Iran itu memiliki senjata nuklir. Iran itu salah satu negara yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pahlawan Islam. Insya Allah. Kita lihat nanti. Semoga umat Islam semakin sadar, bersatu, jangan bercerai-berai. Bukan berarti bersatu untuk berperang, bukan. Tapi kita kembali bersaudara. Sesuai dengan kata Islam itu bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.